Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mengucap syukur kalau malam hari ini kembali kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah anugerahnya yang luar biasa kepada kita semua. Amin. Ya, pada malam hari ini seperti firman yang telah kita baru baca secara bersama-sama, yaitu teks ini berbicara tentang apa yang terjadi di pesta perkawinan di Kana dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, biasanya perkawinan pada masa-masa itu tidak hanya berlalu dengan satu hari saja, biasanya berhari-hari. Dan kita telah membaca teks ini berbicara ketika perkawinan, acara pesta sedang berjalan, pada waktu itu mereka kehabisan anggur. Dan di sana ada Ibu Yesus, ada Yesus beserta murid-muridnya. Dan apa yang terjadi ketika mereka kehabisan anggur? Kita telah membaca cerita ini. Ketika mereka kehabisan anggur, dengan rendah hati, Ibu Yesus berkata dan memohon pertolongan kepada Yesus supaya dia menyampaikan apa yang sedang terjadi, bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Ini suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Dan apa yang dilakukan Tuhan pada akhirnya? Tuhan melakukan mukjizatnya, sekalipun seperti yang telah kita baca tadi, Tuhan sempat menolak permintaan Ibu Yesus, tetapi pada akhirnya juga dia tetap melakukan mukjizatnya yang pertama di dalam pesta perkawinan itu ya. Dari teks ini, Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, beberapa pelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita. Yang pertama dari ayatnya yang ketiga sampai kelima. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita dari teks yang telah kita baca ini, mungkin cerita ini sudah kita pahami semua. Sering kita dengar, sering kita belajar, bahkan merenungkan secara pribadi pun. Tetapi beberapa pelajaran yang kembali diingatkan kepada kita lewat firman pada malam hari ini. Yang pertama adalah dari sikap Ibu Yesus. Menjadi perantara atau menjadi alat mukjizat bagi orang lain. Ya, kita belajar dari sikap Ibu Yesus yang pertama. Seperti yang telah saya sampaikan, bahwa pada saat itu mereka sedang kehabisan anggur. Dan di acara itu ada Yesus dan murid-muridnya. Sebagai Ibu Yesus, kita tahu bahwa Maria atau Ibu Yesus telah mengetahui bahwa Yesus ini mempunyai kuasa. Hal natural ketika dia datang kepada Yesus dan menyampaikan apa yang sedang terjadi. Dia datang kepada Yesus dan menyampaikan bahwa mereka sedang kehabisan anggur. Ini suatu masalah. Karena di dalam pesta ada sesuatu yang sedang kekurangan, ada sesuatu hal yang habis. Sebagai orang yang sudah mengenal bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu, hal yang biasa ketika Maria datang kepada Yesus untuk memohon supaya Yesus menolong mereka. Tetapi apa yang terjadi di situ? Tuhan Yesus menolak permintaan ibunya sendiri, dan kita tahu bahwa di situ dia menolak seperti mereka tidak mempunyai hubungan keluarga ya. Di ayat yang keempat katanya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Di sini Yesus benar-benar menegur Maria
untuk permintaan yang sedang dilakukan Maria kepadanya. Karena memang waktunya masih belum tiba untuk menyatakan kemuliaannya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Maria berhenti sampai di situ? Maria tetap memberitakan pelayan-pelayan. Di sini kita lihat sebuah sikap yang sungguh luar biasa yang bisa kita pelajari dari pribadi Maria sendiri. Sekalipun Tuhan Yesus telah menolak permintaannya, tetapi kalau teman-teman nanti bisa merenungkan, di sini Maria benar-benar seperti tidak peduli bagaimana sikap Yesus menolak permintaannya tersebut. Karena satu hal yang dia tahu, Tuhan Yesus mampu melakukannya. Maria terus memberikan pesan kepada para pelayan-pelayan bahwa supaya mereka harus tetap mengikuti apa yang disuruhkan Yesus kepada mereka. Karena sesuatu yang akan terjadi, Maria sangat percaya kepada Tuhan. Maria sangat percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan dan dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi sekalipun Tuhan menolaknya, dia tetap dengan rendah hati tetap percaya kepada Tuhan. Dari sikap Maria ini kita benar-benar bisa belajar bahwa permohonan Maria yang dengan rendah hati, yang tak putus-putusnya, dan kita tahu bahwa permohonan ini, sekali lagi saya katakan bahwa permohonan ini membuktikan bahwa Maria memang benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Jadi sekalipun Tuhan menolaknya, dia tidak akan pernah berhenti untuk memohon supaya Tuhan melakukan sesuatu pada saat itu. Akhirnya dia menyuruh pelayan-pelayan supaya nanti mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dari sikap Maria ini, apa yang terjadi? Kita tahu pada akhirnya Tuhan Yesus tetap, sekalipun Tuhan telah mengatakan bahwa mau apa engkau ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Tetapi dengan permohonan Maria, Tuhan Yesus pun tetap melakukan suatu mukjizat, suatu hal yang luar biasa pada waktu itu. Ketika kita melihat ini, di teks yang lain juga ada di Matius, kita juga teringat sebuah kisah yang sedang memohon kesembuhan seorang anaknya, yang ada di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Nanti teman-teman bisa membacakan. Di situ juga terjadi hal yang sama ya, ketika seorang perempuan datang kepada Tuhan memohon untuk menyembuhkan anaknya. Awal-awalnya Tuhan juga menolak, tetapi dengan permohonan seorang ibu ini, pada akhirnya pun Tuhan juga melakukan perbuatan yang luar biasa kepada ibu tersebut, menyembuhkan anak perempuan ibu itu. Sama hal yang terjadi dengan permohonan Maria ini. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Sikap Maria ini yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, sekalipun ditolak Tuhan, tetapi dia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan karena dia benar-benar mengetahui Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Sekalipun Tuhan berkata saatku belum tiba, hal itu pun mendorong Tuhan melakukan mukjizatnya. Dan pada saat itu pun Maria juga menjadi, dengan permohonan Maria akhirnya mukjizat Tuhan terjadi bagi semua orang pada waktu itu. Disinilah saya mau mengatakan kepada kita bahwa Maria menjadi perantara atau menjadi alat untuk mengadakan mukjizat pada waktu itu. Menjadi pelajaran bagi kita, hal yang pertama adalah mari kita juga di dalam hidup ini memiliki sikap seperti Maria ini. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan melakukan permohonan supaya hidup kita ini juga dipakai Tuhan sebagai alat mukjizat kepada orang lain. Sebagai alat
untuk Tuhan menyatakan mukjizatnya kepada orang-orang di sekitar kita. Ini bukan hal yang gampang ya. Ketika Tuhan menolak Maria ini, itu bukan hal yang mudah bagi Maria. Tetapi karena kepercayaannya, dia tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa. Dan pada saat itu pun, dia terus memberikan pesan kepada para pelayan-pelayan supaya mereka harus melakukan nanti apa yang disuruh Tuhan kepada mereka. Dan benar-benar mukjizat Tuhan terjadi. Saya mau bertanya kepada kita semua pada malam hari ini. Apakah hidup kita pernah menjadi alat mukjizat bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah pernah? Yang laki-laki pernah apa enggak? Ya. Hanya kita yang tahu ya. Tetapi pertama, melalui teks pada malam hari ini, mari kita menjadi seperti Maria ini, menjadi alat mukjizat Tuhan bagi orang lain. Tetapi didasari pada bahwa kita benar-benar mengerti sepenuhnya bahwa Tuhan itu memiliki kuasa, bahwa Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa. Yang kedua, di ayatnya yang ke-7 sampai 9. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang codoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang kedua, mencintai proses membuat seseorang mengalami mukjizat atau hal supernatural dari Tuhan. Ini kita belajar dari yang pertama tadi dari sikap Maria. Yang kedua, kita belajar dari para pelayan-pelayan ini. Sekali lagi, mencintai proses membuat seseorang mengalami mukjizat atau hal supernatural dari Tuhan. Dari ayat yang telah kita baca, kita mengerti di situ bahwa tadi Maria telah menyampaikan kepada para pelayan ini bahwa mereka harus mengikuti apa yang akan disuruh Tuhan. Dan di ayat yang telah kita baca ini, para pelayan-pelayan ini, mereka juga melakukan apa yang disuruh Tuhan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ, mereka juga melakukannya. Mereka mengisi air dengan penuh. Dan mereka ketika Tuhan juga menyuruh mereka mencedok dan membawa kepada pemimpin pesta, mereka juga melakukannya. Benar-benar para pelayan ini melakukan apa pesan yang disampaikan Maria kepada mereka. Di ayat yang telah kita baca ini, mereka benar-benar melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Pemimpin pesta itu pun meminum air yang mereka bawa itu. Pemimpin pesta itu tidak tahu bahwa itu hanya air, tetapi para pelayan ini melihat atau mengetahui bahwa apa yang sedang terjadi. Karena mereka tahu, karena mereka yang melakukannya, mereka yang mengikuti prosesnya. Sehingga pada akhirnya, sekalipun pemimpin pesta ini mengerti dari mana anggur yang baik ini, tetapi para pelayan-pelayan ini yang taat kepada pesan Maria, kepada perintah Tuhan Yesus, melakukannya dengan baik, mengetahui apa yang sedang terjadi. Karena dari awal mereka
yang mengisi air itu hanya air biasa. Sikap mereka ini, mereka membuat mereka mengalami mukjizat dari Tuhan. Makanya saya bilang, dari sikap pelayan ini, poin yang kedua yang kita boleh pelajari pada malam hari ini, cintailah proses supaya engkau mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Supaya engkau mengalami hal-hal yang supernatural dari Tuhan. Amin? Amin? Kurang keras, amin? Mencintai proses. Tadi pagi kita diingatkan ya, jangan protes tapi ikuti proses. Ya, sama dengan para pelayan, mereka hanya pelayan biasa. Pelayan pada pesta itu. Tetapi karena mereka mengikuti pesan Maria dan mengikuti perintah Tuhan dengan baik, mereka akhirnya mengalami mukjizat. Maukah Anda, maukah kita semua, saya dan saudara-saudara semua, Bapak Ibu semua di sini, mengalami hal yang supernatural? Pasti jawabannya mau. Siapa yang tidak mau? Pasti semuanya mau. Setiap detik kita sangat suka hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi ingat, ada proses. Orang yang suka proses tidak peduli dia orang kuat, orang hebat, orang kaya, orang miskin, tua, muda. Tetapi orang yang mengikuti proses itu akan mengalami mukjizat-mukjizat, mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Saya juga mempercayai itu ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita hanya melakukan protes-protes terus, hidup kita juga segala hal yang baik pun dilakukan Tuhan dan itu tidak kita bisa rasakan. Tertutup. Tetapi orang, pasti ya saudara-saudara pernah melihat ya, orang yang biasa-biasa aja, tetapi hidupnya begitu damai, mulia, begitu seperti dipenuhi berkat Tuhan. Ya, kalau mau ingat pelajaran yang kedua pada malam hari ini, mari kita belajar dengan rendah hati dari para pelayan-pelayan ini. Bagi kita yang mau mengalami mukjizat-mukjizat, baik sekarang maupun selama-lamanya nanti, baik di tempat ini maupun dimanapun kita pelayanan, saya dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, belajarlah terus mencintai proses dari Tuhan. Ikuti perintah-perintah Tuhan, dan engkau akan melihat mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Bahkan orang lain pun tidak melihat, kita sendiri bisa melihat. Sama dengan mereka tadi para pelayan. Pemimpin pesta tidak mengerti itu dari mana. Tetapi para pelayan yang melakukannya, yang mengikuti perintah, melakukan proses, mengambil air sampai penuh, mereka lah yang mengalami mukjizat. Mereka yang tahu anggur baik itu dari siapa. Itu karena perbuatan Tuhan. Itu pesan yang kedua yang bisa saya berikan kepada kita. Yang terakhir, matanya terbuka ya kalau terakhir. Yang terakhir, mukjizat atau hal supernatural berfungsi membuat orang percaya Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Sekali lagi, mukjizat atau hal supernatural dari Tuhan membuat orang percaya kepada kuasa Tuhan. Ayatnya yang kedua dan 11. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Poin yang terakhir ini adalah mari kita belajar dari murid-murid. Kita tahu bahwa sebelum teks ini kita kemarin telah belajar bagaimana Tuhan memilih para murid-muridnya. Dan di acara pesta perkawinan ini, murid-muridnya ikut di situ bersama-sama dengan Tuhan. Dan di ayat-ayat pertengahan, kita tidak tahu, bahkan kita tidak melihat peran murid-muridnya. Tetapi saya hanya melihat di ayat yang kedua, mereka disebutkan bahwa mereka ikut datang bersama Tuhan.
Dan yang ke-11, di situ juga dikatakan bahwa murid-muridnya melihat hal itu dan mereka percaya pada kuasa Tuhan. Mari kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat ini kita tahu bahwa seperti cerita yang telah kita baca dari atas, mukjizat telah dilakukan Tuhan. Pertama-tama Tuhan menolak permintaan Maria yang datang memohon kepadanya untuk melakukan sesuatu yang untuk membukakan jalan keluar karena mereka sedang mengalami masalah. Dan Tuhan telah melakukan mukjizat, Tuhan telah melakukan hal yang luar biasa, dan pada akhirnya murid-muridnya melihat hal itu. Hal yang luar biasa di sini yang kita boleh belajar dari para murid-murid ini. Pandangan murid-murid ini berbeda dengan para pemimpin pesta tadi. Kalau kita lihat reaksi pemimpin pesta ya, ketika dia melihat anggur yang baik itu, sekalipun dia tidak tahu asalnya dari mana, dia hanya berkomentar apa? Kenapa kamu menyimpan anggur yang baik ini sejak tadi? Biasanya pertama-tama dikasih anggur yang sungguh baik dulu. Setelah itu setelah orang puas baru anggur yang biasa mungkin ya. Seperti itu. Itu reaksi pemimpin ketika melihat atau merasakan anggur yang baik ini yang diberikan Tuhan. Hasil dari mukjizat Tuhan. Tetapi para murid ini berbeda. Mereka melihat itu dan mereka percaya kepada kuasa Tuhan. Ada perbedaan terjadi di sini ya. Ya, mukjizat Tuhan juga membuat para muridnya percaya pada kuasa Tuhan. Kita tahu proses pemanggilan murid-muridnya. Minggu lalu kita telah belajar. Tetapi pada saat ini pun mereka mengalami hal yang luar biasa yang dilakukan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya yang pertama. Dan murid-muridnya semua melihat itu dan dikatakan di sini mereka percaya kepada kuasa Tuhan. Ini perbedaan yang sungguh luar biasa antara pemimpin pesta itu dan murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga saat ini sebagai orang-orang percaya, kita juga sekarang sebagai murid-murid Tuhan, mari kita belajar dari para murid ini. Para murid ini melihat apa yang dilakukan Tuhan dan mereka percaya pada kuasa Tuhan. Hal itu juga harus terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Mari kita melihat hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menambah iman kita menjadi percaya kepada Tuhan. Makanya saya tadi poin yang terakhir ini adalah mukjizat atau hal supernatural itu berfungsi membuat orang semakin percaya pada kuasa Tuhan. Ketika seseorang di dalam keterpurukan atau di dalam masalah, saya percaya kita semua di sini pernah mengalami masalah. Tidak ada yang tidak pernah mengalami masalah. Tetapi ketika kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan, apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita, itu salah satu cara membuat kita tetap teguh di dalam krisis yang sedang kita alami. Untuk itu, mari kita melalui teks pada malam hari ini bergumul bersama-sama supaya hal yang luar biasa yang dari Tuhan terus terjadi di dalam hidup saya dan hidup saudara-saudara Bapak Ibu semua setiap hari. Dan yang kedua, jangan pernah melupakan ketika Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi kamu. Ketika kita di dalam kelemahan, wajar ya, ketika kita di dalam masalah itu hal yang wajar. Namanya kita juga masih hidup di dalam tubuh jasmani ini.
kita ada masalah, hal yang wajar ketika kita merasa letih atau merasa putus asa, tetapi hal yang bisa menolong seseorang tetap kuat di dalam Tuhan adalah ketika kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun di antara kita pada malam hari ini yang tidak pernah merasakan atau tidak pernah ditolong Tuhan. Kita harus mengingat perbuatan-perbuatan apa yang luar biasa dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu berfungsi untuk membuat iman kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Juga menguatkan kita ketika kita di dalam kelemahan pun. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan. Setiap orang pasti beda-beda, tetapi jangan pernah lupakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Selain itu, jangan pernah lupakan orang-orang yang telah dipakai Tuhan untuk menolong saudara-saudara semua, menolong kita semua. Ya, kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini, yang pertama, marilah seperti yang dilakukan Maria, marilah kita menjadi alam mukjizat kepada orang-orang di sekitar kita. Kedua, ketika Tuhan ingin melakukan hal yang supernatural, itu harus kita bukakan jalan kepadanya, seperti yang dilakukan para pelayan tadi, sehingga perbuatannya yang ajaib terjadi. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami anggur yang baik. Ya, tadi kita udah lihat bahwa Tuhan menciptakan anggur yang baik dari air yang biasa pada acara pesta itu. Yang terakhir, hal ajaib dari Tuhan membuat iman percaya bertambah-tambah, dan marilah kita selalu memohon kepada Tuhan supaya perbuatan-perbuatan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Amin. Itu saja firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Sekali lagi mari kita berjuang di dalam hidup ini. Mari kita menjadi alat berkat bagi orang lain. Mari kita mencintai proses dari Tuhan supaya perbuatan-perbuatan Tuhan itu dinyatakan. Dan mari kita juga jangan pernah melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena itu menambah-nambah iman kita kepadanya.